Para jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan faslun fi ahkamis shaum. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab dalam hukum-hukum berpuasa. Wa qala musannif berkata, farduhu yang pertama puasa itu, fardu puasa itu yang pertama adalah niyatul lailan. Niyatun lailan likulli yaumin min Ramadan. Yang pertama adalah niat pada malam hari untuk setiap hari di bulan Ramadan. Jadi kewajiban kita nanti ketika berpuasa, jangan lupa yang pertama adalah niat. Niat berpuasa, karena dalam mazhab kita niat berpuasa ini wajib setiap hari. Ya. Kecuali ada satu mazhab Imam Malik yang berpendapat bahwasanya satu kali niat cukup untuk seluruh bulan. Makanya kalau di pesantren biasanya dituntun niat ala atau menurut Imam Malik, supaya apabila satu ketika lupa atau misalnya ketiduran, ya sahur lewat, ya taraweh juga kagak gitu. Ya, akhirnya kagak niat puasa kan gitu ya, tahu-tahu udah subuh misalnya. Nah, paling tidak menurut Imam Malik puasa kita sah. Jadi ada niat untuk sebulan penuh. Nah, dalam mazhab kita niat ini perlu diperbaharui setiap hari, setiap malam kita niat. Ya. Waktunya min guru bisyamsi, dari mulai masuk maghrib sampai nanti menjelang waktu subuh. Nah, itu adalah waktu yang diperkenankan untuk niat untuk niat berpuasa. Wa aqalluha, paling sedikitnya niat nawaitu shauma Ramadan. Jadi kalau niat yang kita bacakan pada panjang tuh ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, tapi katanya paling sedikit, paling enggak boleh kita mengatakan nawaitu shauma Ramadan. Cukup itu. Ya, paling sedikit niat itu, karena kan niat itu harus ada ta'yin. Ada ta'yin itu menentukan puasa apa yang kita jalani. Nah, niat puasa bulan Ramadan, ta'yin. Dan puasa Ramadan tidak perlu mengucapkan fardun katanya. Enggak harus fardhu lillahi ta'ala di ujungnya. Cukup nawaitu shauma Ramadan sudah cukup. Kenapa? Karena Ramadan tidak ada yang tidak wajib. Nah, puasa di bulan Ramadan pasti puasa wajib. Wal akmal, adapun yang sempurna dalam berniat adalah nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Ada yang kalau di sini sebutkan an ada'i fardhi Ramadan. Sama aja, mau pakai syahri Ramadan boleh, mau fardhi Ramadan juga boleh. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat yang akmal, yang sempurna dalam niat ketika berpuasa. Ya. Jadi ada godinnya, menentukan besok hari gitu ya. Makanya saya niat berpuasa esok hari dari bulan Ramadan. Wa talaffudzu biha. Yang kedua yang fardu itu katanya mengucapkan niatnya. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i sebetulnya kalau talaffudz hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang di hati kita nih. Kalau ngucapin habis tarawih itu nawaitu shauma ghadin an adai, rame-rame gitu ya. Nah, itu hukumnya sunnah saja untuk membantu menghadirkan hati kita ketika niat. Karena kan kadang-kadang kalau nggak diucapin, maka kadang-kadang kita lupa juga niat itu. Ya. Nah, yang paling enak itu paling tidak disiratkan dalam hati, begitu masuk maghrib takut kelupaan langsung niat puasa besok. Ya, kertegin di hati gitu. Yang ketiga yang menjadi kewajiban dalam berpuasa adalah watarku muftirin naharan, meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa di siang hari. Ya, semua yang dapat membatalkan puasa jauhin. Ya, diantaranya adalah masuknya sesuatu ke dalam jauf, ke dalam lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita. Nanti apa saja yang dapat membatalkan, nanti mungkin di depan kita akan bahas. Itu yang pertama. Yang kedua wasunanuhu. Kalau tadi yang fardunya, sekarang apa sunnah-sunnah puasa? Nah, yang pertama as-sahur.
nih sahur. Sahur ini jangan disepelekan Pak, walaupun cuman makan, tapi ini penuh dengan keberkahan. Ya, mendatangkan ridha Allah, pahalanya gede. Makanya sempetin, biarpun sahurnya cuman seteguk 2 teguk air. Ya nggak harus sepiring penuh gitu, nggak harus. Yang penting mah ada masukan masuk ke dalam jauh kita, ada yang kita minum, ada yang kita makan menjelang kita puasa. Sahur. Wabit tamri ahabbu, dan sahur itu dengan kurma itu lebih dicintai. Ya, Rasulullah senang. Ya, lebih afdol sahur itu dengan tamar, dengan kurma. Ya tentu saja mungkin kalau kita mah jangankan lagi sahur, buka puasa aja pakai tamar jarang ada ya. Jarang banget orang maunya es mulu. Ya, es dulu nih. Katanya, aduh, magel. Padahal menurut penelitian katanya dulu saya pernah mendengar kenal Habib Lutfi itu dalam satu ceramahnya, ketika kita orang berpuasa itu, maka lambung kita ini mengering kan? Karena tidak ada asupan tuh. Lambung kering sehingga pencernaan ini kering tuh dalam itu. Ketika masuk makanan, maka makanan itu akan membutuhkan waktu untuk bisa dicerna. Karena begitu ada yang masuk, harus diserap dulu tuh. Karena kering maka akan membutuhkan waktu. Nah, makanan yang paling gampang dicerna adalah kurma. Melebihi air katanya. Luar biasa itu kurma itu salah satunya. Adalah salah satu makanan yang paling cepat dicerna oleh tubuh kita dan paling cepat mendatangkan energi ke dalam tubuh kita. Itu kurma. Wa yahsulu walau bijur'ati ma'in tuh. Dan sahur ini dapat pahala walaupun hanya dengan seteguk 2 teguk air. Cukup. Ya kalau misalnya malas bangun segala macam ya, sedang enaknya jam 12 baru tidur. Ya kan dibangunin jam 3. Malah kadang-kadang kalau bangunin pakai beduk jam 2 udah berisik. Ya kan? Udahlah kita sahur setengah 4, setengah 5 aja masih imsak setengah 5 kurang dikit. Jam 2 dibangunin. Luar biasa kadang-kadang ngajakin ribut aja. Kita tidur jam 12. Udah gitu dulu rumah di pinggir jalan di situ ya enggak. Udah yang mukul beduk berhentinya lama di situ. Kamar pinggir jalan, aduh. Udah nggak bisa mengelak dah. Nah, tapi ala kulli hal ya. Sahur ini penting dan sunnah tentu saja. Wa waktuhu, adapun waktunya sahur nih, kapan kita makan, kemudian makan kita ini dianggap sahur. Ya, apakah kalau misalnya habis tarawih jam 10 malam udah dianggap sahur? Kan kadang-kadang nanti takut malas bangun ya. Nanti mau tidur kita makan dulu lah. Itu langsung aja katanya gitu. Wa waktuhu, adapun waktunya sahur min nisfil laili, dari pertengahan malam. Tuh, jadi kalau kita makan kemudian makan ini dianggap sahur kalau makan kita sudah di pertengahan malam. Nah, lewat jam 12 ke sana dikit dah. Itu baru makan kita dianggap sahur kalau kita niatin buat puasa. Wa ta'khiruhu aula malam yaqa fi syakkin. Mengakhirkan makan sahur itu lebih afdol. Ya, selagi tidak jatuh pada waktu yang membuat kita ragu. Ya, kan batas ulama ini sudah ngasih batasan tuh, ada waktu imsak. Ya, 10 menit atau 5 menit sebelum subuh ini sudah ada waktu imsak, sebelum masuk subuh sudah warning nih. Udah jangan makan lagi. Ini kan sebetulnya memang kalau ngomong waduh zaman Rasul nggak ada tuh waktu imsak. Ya, karena zaman dulu kan ini masih jarang-jarang orang, sehingga mau menandai datangnya waktu fajar itu gampang. Sekarang bangunan tinggi-tinggi, bagaimana kita bisa nginceng langit bagian timur gitu, tempat terbitnya fajar. Nah, sekarang sudah dikasih waktu lebih enak, ada waktu imsak untuk kehati-hatian. Kenapa diadakan waktu imsak? Supaya kita ketika makan sahur tidak ragu-ragu, ini sudah terbit fajar apa belum? Sudah masuk waktu subuh apa belum? Ya kan katanya ada yang azan. Ya kan orang azan juga sama lihat jam.
Ya, orang tidak akan berani adzan kecuali sudah memastikan waktunya sudah masuk waktu subuh, waktu adzan. Berarti begitu Allahu Akbar sudah masuk waktu subuh. Jadi jangan berhenti ketika adzan, salah. Ya, sebelum adzan kita berhenti. Kenapa? Karena orang adzan ketika sudah dipastikan waktunya sudah masuk. Enggak boleh orang adzan masuk belum masuk waktu. Nah, makanya ada imsak sebagai warning nih, aba-aba supaya kita berhenti. Ya coba anak yakin aja gitu ya, jangan jauh-jauh. Jadi ini kan kalau kadang-kadang karena kadang-kadang jam suka ngaco. dengerin azan dulu yang lain. Ya kan? Berarti apa? Berarti kita azan orang lain bisa jadi udah 1 menit yang lalu kita baru azan. Nah, artinya jangan nungguin azan imsak, memang waktu imsak kita berhenti sebelum waktu subuh supaya kita sahur dalam keadaan tidak ragu-ragu. Ya, sedangkan niat puasa itu harus dalam keadaan mantap, tidak ragu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru akluhu barakah, ya. Jadi makan sahur itu makannya aja berkah. Fala tad'uhu, maka janganlah kalian tinggalkan. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun salah seorang di antara kalian hanya meminum seteguk 2 teguk air. Yang penting mah ada makanan, ada asupan yang masuk ke dalam tubuh kita sebelum kita puasa. Waktunya min nisfil lail, dari pertengahan malam. Tuh. Penting ada yang masuk, walaupun hanya cuma sahur dengan air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Maka sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna, membacakan salawat 'alal mutasahhirin, kepada orang-orang yang makan sahur. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini jelas ya. Jadi sahur itu kata Kanjeng Nabi makannya aja berkah. Disuruh makan sih susah bener gitu ya. Udah makan kenyang, berkah lagi. Ya, udah gitu orang yang makan sahur katanya, maka Allah dan para malaikatnya membacakan salawat kepada orang-orang yang sahur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu khisalis shaim as-siwak. Nah, tadi sahur, sekarang kesunahan yang kedua adalah siwak. Rasul bersabda, sebaik-baiknya perkara bagi orang yang berpuasa adalah siwak. Nah, siwak memang kan disunnahkan setiap waktu. Memang siwak ini kalau bagi orang yang berpuasa ada batasan waktunya. Siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa selagi belum masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur maka berhenti, tidak boleh siwak. Jadi selama belum masuk waktu zuhur itu sunnah siwak. Mau sholat kita siwak, mau sholat duha kita siwakan. Siwak sunnah tuh. Ya, tentu saja mungkin siwak ketika berpuasa dan siwak ketika kita tidak berpuasa sedikit berbeda. Di antaranya kan gini, di antara cara siwak itu kan selain di gigi, di apa namanya 3 kali diputar ya. Disunahkan siwak itu tulan secara memanjang di lidah. Tulannya 3 kali juga. Dan itu Kanjeng Nabi katanya kalau nyiwak lidah itu sampai ke dalam nih. Sampai kadang-kadang kayak orang mau muntah gimana sih? Gitu ya. Saking dalamnya masukin itu siwak ke dalam lidah. Lisan kita untuk menghilangkan riak. Makanya kan katanya diantaranya salah satu faidah siwak itu adalah mengurangi iler bagi yang ileran. Gitu ya. Iya betul. Karena memang siwaknya dari betul-betul, bukan hanya sekedar, kita kan sekarang siwak rata-rata sekedar sunnah gitu ya. Zat gitu aja. Padahal siwak itu beneran gitu, sehingga bersih benar. Ya, kalau siwak dilakukan secara betul bersih, dan mulut orang yang bersiwak wangi. Beda ya. Yang para habaib kalau ditarim itu rata-rata mungkin tidak sikat gigi tapi pakai siwak. Dan memang siwak mereka itu setiap waktu.
Jengkol. Satu batang berapa hari itu habis? Iya enggak. Kan dia makan dicuci terus. Ya dicuci lah. Ya kan mau apa habis pakai misalnya mau salat cuci dulu, sambil wudu dicuci kan. Mau wudu sunah siwak. Iya. Mau sholat siwak. Mau ini siwak terus siwak itu. Jadi itu siwak itu kemana-mana memang nyangkut terus. Enggak pernah lepas sama sekali. Iya biar nggak bau jigo. Iya. Dan sebetulnya memang kan di siwak itu berbeda dengan kayu yang lain. Kalau kayu yang lain dipakai siwak nih, sekali 2 kali nanti dikeringin bau jigong. Tapi kalau siwak enggak. Siwak mah enggak, beda. Siwak yang kayu arok ya. Kayu arok yang kita ini. Sebenarnya gini, siwak itu tidak harus pakai kayu arok yang ada di Arab. Mau kayu apa saja yang di kita boleh-boleh aja. Yang penting ada seratnya. Ya, tentu pilih-pilih. Kira-kira kalau kayu mangga yang ada getahnya mah jangan gitu ya. Yang kira-kira berserabut lah begitu kira-kira. Hah? Yang gocengan yang dijual itu tuh yang kadang-kadang ada. Itu bener kan? Yang kecil itu. Ya nggak apa-apa, sama aja. Sebetulnya gini, siwak itu tidak harus kayu arok kan. Cuma memang kayu arok itu adalah siwak yang paling utama, paling afdol. Dengan kayu apa saja boleh. Yang penting tadi ada berserat, bisa membersihkan apa? Kotoran. Kan syaratnya siwak itu cuman khosnin, kasar. Harus yang kasar, kemudian yang bisa menyerap kotoran, kemudian ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram itu bukan jari orang dipakai. Ini kayaknya jari lu kasar, sini dah gua pakai. Boleh pakai jari juga sebetulnya kalau tangannya kasar, tapi kalau tangan sendiri nggak hasol katanya, karena tidak munfasil. Kalau tangan orang boleh nggak? Boleh seizinnya. Itu saking siwak itu apa saja boleh. Ya tidak harus dengan kayu arok, tetapi yang mencukupi syarat. Kan ada kayu yang licin misalnya, ya kan ya kayu pelapon mah jangan. Kalau kayu kusen. Yang gampang-gampang aja, bisa aja, apa saja boleh. Yang penting tidak membahayakan di mulut, tidak membahayakan ke dalam tubuh, dan bisa membersihkan kotoran. Itu yang paling penting. Ya. Waqala, dan Rasulullah bersabda, "Idza sumtum fastaqu bil ghadati wa la tastaqu bil asyi." Ya. Kata Kanjeng Nabi, jika kalian berpuasa, maka bersiwaklah pagi hari dan jangan bersiwak petang. Jangan bersiwak sore. Pagi sunah siwak, sore nggak boleh. Ya. Fa innahu laisa min shaimin taibasu syafatahu bil asyi illa kana nuran baina ainaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidaklah ada bagi orang yang berpuasa yang bibirnya kering pada sore hari, kecuali nuron baina ain yaumal qiyamah, kecuali nanti ada cahaya di antara kedua matanya pada hari kiamat. Nah, kalau habis udah sore, masuk sore ini nanti dibagi waktunya. Ada yang mengatakan dalam mazhab kita disebut sore itu sudah masuk waktu zawal, masuk zuhur sampai maghrib. Ada yang bilang sore itu, pendapat yang kedua pokoknya sore udah tanpa dibatasi waktu. Pendapat yang ketiga disebut sore itu ketika masuk waktu asar katanya. Ya. Maka ketika sore biarkan mulut kita kering, nggak boleh disiwakin lagi. Katanya kenapa? Karena nanti katanya di yaumul qiyamah tidak seorang pun orang yang berpuasa masuk waktu sore bibirnya kering, kecuali nanti di yaumul qiyamah akan terpancar cahaya di antara kedua matanya sebagai pertanda Allah ridho kepada hamba tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya. Jadi kesunahan siwak dari pagi sampai waktu zawal, sampai masuk waktu zuhur, waktu zawal itu. Itu yang berapa tadi? Sahur, kemudian tadi apa? Yang kedua, bersiwak. Nah, yang ketiga sekarang wa ta'jilu fitrin idza tahaqqaqal ghurubu. Bersegera berbuka puasa, ya. Bersegera buka puasa ketika sudah nyata masuk waktu maghrib.
Nyata itu dalam arti kata jangan jangan prasangka. Wah, kayaknya udah gelap nih. Udah maghrib berarti ini udah gelap nih. Nah, gitu. Artinya kalau sudah yakin masuk waktu maghrib, misalnya sudah dengar adzan atau misalnya jam sudah menunjukkan waktunya, maka harus bersegera. Sunnahnya bersegera untuk membatalkan. Nah, tapi berbuka di sini maksudnya membatalkan puasa. Bukan berarti harus makan sepiring penuh. Ya. Jadi yang penting berbuka puasa walau bisyikit tamratin, walaupun hanya dengan sebutir tamar, kurma. Nah, makanya kemarin ada hadis yang sebelumnya kan salah satu fadilah diantaranya memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Ya, itu bukan hanya dengan makanan yang penuh, yang berat-berat, cukup dengan seteguk air saja memberikan bukaan puasa kepadanya, maka kita mendapatkan pahala puasanya. Amin. Jadi itu makanya kalau ngundang puasa, kalau ngundang berbuka puasa, bilangin sebelum maghrib ditunggu di tempat kita. Ya, jangan makannya doang, jangan. Tapi memang yang afdolnya, yang berpahalanya adalah ketika dia berbuka di tempat kita. Ya, berbuka puasa dengan apa yang kita suguhkan. Nah, itu yang mendatangkan pahala seperti orang yang berpuasa. Wa taqdimuhu ala salat. Nah, saking disunnahkan bersegera puasa, maka kalau bahkan disunnahkan mendahulukannya kepada sholat. Buka dulu, batalin dulu, maksudnya jangan keburu sholat. Misalnya nih, karena muadzin di musola ya kan, jigopar enggak. Wah, gue adzan dulu nih, habis adzan nih, karena nggak bawa air, sholat dulu dah, ntar gampang lah, buka puasa. Enggak, sunnahnya batalin dulu. Makanya kalau sudah tahakkuk, sudah nyata masuk waktu maghrib, yang mau adzan nggak apa-apa, basahin dulu. Kan lu mau adzan, buka dulu seteguk air baru adzan, boleh. Yang penting sudah tahakkuk, sudah jelas masuk waktu maghrib. Adzan kan kita hanya mengikhbarkan saja, hanya ngasih tahu kalau waktu sholat sudah masuk. Wa kaunuhu bi thalathi rutobat. Nah, yang paling afdol berbuka puasa itu dengan 3 rutob. Rutob itu kurma yang masih basah tuh. Ya, itu adalah keadaan kurma yang paling enak adalah ketika rutob itu. Ya, dulu mah mungkin orang Indonesia susah kalau nggak ke Arab nggak makan rutob. Kalau sekarang mah sudah dijual banyak. Karena sekarang kan ada freezer, jadi bisa dibekukan dalam keadaan yang masih rutob. Jadi nyampe ke Indonesia pun masih dalam keadaan rutob dan itu enak. Ya pasti mahal kalau ada. Gitu. Nah, itu paling afdol karena di samping kalau kurma kan cenderung kering ya. Ada tangkainya bukan? Rutob itu yang gini, kalau bukan ada tangkainya, masalah tangkai sih nggak ada masalah, mau ada tangkainya mau enggak. Rutob itu adalah keadaan kurma yang setengah matang, setengah masih mengkel. Ada yang masih begitu, ada yang pokoknya baru masih basah banget lah gitu. Dia masih utuh gitu. Kan kalau yang sudah jadi kurma mah udah keriput-keriput. Nah, dia masih dikirim. Iya, sekarang udah ada. Dan itu biasanya kalau dikiriminnya itu biasanya udah masih frozenan gitu. Karena kalau sudah lepas dari kulkas dibiarin nanti kering. Udah kering. Iya, harganya lumayan. Ya, ini yang paling afdal pakai rutob. Yang kedua, fatamrot. Kalau nggak ada rutob nggak apa-apa dengan kurmanya. Ya. Kemudian fahasawatu ma'in. Kemudian dengan beberapa tegukan air. Ya, jadi rutob dulu, kemudian kurma, begitu juga kemudian air. Ya, jadi yang sunnah itu yang manis-manis, tapi yang tidak dimasak, bukan kolak. Ya, yang sunnah adalah rutob, kurma, air. Famaun fahulun, nahulun yang manis ini adalah yang berikutnya yang manis-manis tapi bukan yang dimasak. Bisa buah-buahan, pisang mungkin. Nah, baru derajat berikutnya adalah fahalwa. Ya, itu adalah yang manis-manis yang buatan, yang dibikin, yang sudah olahan, baru kolak. Gitu ya. Urutannya begitu. Ya, kalau kita mah kan kolak dulu, habis itu es buah, galap, kembung dah perut.
Maghrib aja ogah, apalagi taraweh. Batas rukunya doang masih dulu. Wa du'aun ba'dahu, lalu membaca doa setelah berbuka puasa dengan bacaan yang semua kita tahu, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmatuka wa rajautu wa ilaika tubtu wa dhahaba dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Wah, itu doa yang lengkapnya. Kata orang-orang tetangga sebelah mah katanya itu yang bid'ah. Yang sunnah mah dari dhahaba dhama'u. Jadi mereka kadang-kadang doanya cuma gitu doang, dhahaba dhama'u wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, cukup gitu doang. Kalau kita sunnah ya apa namanya ada dari tambahan dari ini walaupun demikian gitu ya. Yang namanya doa mah enggak apa-apa. Iya. Ya Allahumma lakasumtu gitu dengan kalimat-kalimat yang baik gitu. Lalu yang berikutnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berarti hadis qudsi. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hamba-hamba yang paling aku cintai adalah ajaluhum fitran, adalah mereka yang mendahulukan berbuka puasa. Jadi hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang mendahulukan berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Tuh. Kalau sahur sunnah diakhirkan, ya, selama tidak masuk ke dalam waktu yang meragukan. Nah, kalau berbuka puasa sunnah didahulukan. Ya, jadi sebelum kita sholat, sebelum apa, batalin dulu, buka puasa dulu. Ya, sunnahnya dengan rutob, kemudian dengan kurma, kemudian dengan air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam yangtadhiru bi fitrihim tulu'an najmi. Hambaku senantiasa berada dalam kesunahanku selagi mereka tidak menunggu berbuka puasa dengan terbitnya bintang. Kalau terbitnya bintang-bintang kan biasanya sudah isya ke atas baru terbit ya, baru kelihatan gitu. Jangan sampai menunggu berbuka puasa itu nungguin malam. Jangan sampai nungguin malam. Walaupun misalnya kan ada sebagian dari kita nih, saya emang nggak biasa buka makan habis maghrib katanya. Nanti makannya habis taraweh. Boleh. Yang penting buka puasa dulu. Iya ya, situ mah makan habis taraweh lah, maghrib habis bawa nama lontongnya banyak banget. Bagaimana mau makan? Lontong 3, gorengan 3. Ya pugu makannya habis taraweh. Kalau tulang gua sejuta. Belum makan dia kata. Ya, ala kulli hal, yang penting berbuka puasa. Buka dulu lah, batalin dulu. Wa yusannu, lalu disunnahkan juga fi Ramadan, di bulan Ramadan adalah iktsaru tilawatil Quran. Tuh, memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya kan? Lagi enak di bulan Ramadan itu, enggak tahu semangatnya itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan tuh kadang-kadang saya mikir, wah enak nih, nanti terusin kayaknya enak nih baca Qurannya habis menjelang duhur, apa pagi-pagi, habis subuh gitu ya, enak betul nih. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa tuh, kayaknya saya nggak bisa, tidak bisa sekonsisten ketika bulan Ramadan. Entah suasana yang berbeda, entah gimana, malas aja gitu kalau pas bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan kadang-kadang kita menungguin maghrib aja setengah jam, kita baca Quran dulu sebentar tuh. Iya, suasananya. Ya, artinya memang memang kita memanfaatkan momentum-momentum yang begitu. Ya, di samping memang pahala kita dilipat gandakan, ya kapan lagi semangat juga ada. Ya, manfaatin betul.
Makanya benar kalau kata malaikat Jibril, kalau yang tidak mendapatkan ampunan bulan berpuasa, gul amin, katakan amin, karena semuanya sudah disetting oleh Allah dengan sedemikian rupa bagi orang-orang yang beriman itu nyaman di bulan Ramadan. Gitu ya. Yang kedua, wasodakotun. Yang kedua, perbanyak sodakoh. Ya, iksaru sodakotin, banyakin sedekah. Ya. Wa tausiatun alal iyal, itu sama keluarga juga jangan pelit-pelit. Banyakin. Ya, biasa makan nama ikan asin. Ya sekarang mengganti bulan puasa masa ikan asin mulu. Tapi ikan asin balanya. Kan gitu ya. Biasa makan ayam, enggak gitu ayam kampung kalau gitu. Kira-kira tuh tausiatun alal iyal itu juga memberikan lebih lah, memberi nafkah yang lebih kepada anak keluarga kita, anak keluarga kita, istri kita gitu ya. Wa ihsanun ilal aqarib, kemudian berbuat baik kepada kerabat. Wal jiron, kepada tetangga. Ya, berbagi berbukaan puasa. Sekarang kan gitu ya. Gampang lah. Wa tahajud dan tahajud. Wa i'tikafun i'tikaf la siyama asyra wakhir, terutama pada 10 hari terakhir. Prioritas tuh. Kemudian wa du'aun, memperbanyak membaca doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tuh. Fil asyir awakhir, dalam 10 hari terakhir perbanyak baca doa ini. Setiap malam juga baca, tapi asyirul awakhir itu diperbanyak lagi. Gitu ya. Lalu yang disunahkan lagi, wa yundabu lis-shaimi ayyakufa nafsuhu anisyahawatil mubahat. Ya, bagi orang yang berpuasa juga disunahkan untuk menahan dirinya daripada syahwat-syahwat yang mubah. Keinginan-keinginan yang mubah. Apa syahwat-syahwat yang mubah? Misalnya minat taladzur bimasmu'in. Apa namanya talazzur itu? Enak-enakan dengan pendengaran, misalnya dengerin lagu mulu. Nah, itu dikurangin di bulan puasa mah. Mubsirin, atau pandangan, nonton dari pagi sampai malam nggak habis-habis. Ya, itu dikurangi juga. Itu bukannya boleh mah boleh, namanya juga syahwat mubahat, keinginan-keinginan yang boleh, cuma dalam lagi puasa mah dikurangin tuh. Malmusin sama ya, atau menyentuh siapa ke bini misalnya. Oh, ini bini. Iya. Karena pokoknya apa saja yang berkait dengan panca indera kita nih, keenakan-keenakan yang boleh, yang diperbolehkan di bulan puasa dikurangin. Gitu ya, jangan diperturutkan. Misalnya kan ada yang demen ngusap-ngusap bini mulu gitu ya. Kurangin gitu ya. Au masmumin, atau mencium. Ya, nyium-nyium yang minyak wangi misalnya. Nyium bini juga kan boleh. Cuma di bulan puasa mah kurangin. Tuh, kasyum mirihan, seperti mencium bau minyak wangi. Wa nadharu ilaihi wa lamsi, memandangnya yang senang-senang kita pandang tuh. Nyium-nyiumin minyak wangi. Setiap hari. Itu enggak apa namanya lagi puasa mah yang seperti itu dikurang-kurangin. Gitu ya. Wa an yaktasila li nahwi janabatin qoblal fajri. Kalau malam junub sunnahnya sebelum imsak kita sudah mandi sunnah. Tapi itu sunnah bukan wajib ya. Artinya kita juga dingin banget ini, ya nggak apa-apa dah habis subuh juga. Ya, habis. Ya bisa. Artinya udah masuk imsak gitu ya. Tapi sunnahnya sebelum masuk waktu subuh. Sunnahnya sebelum subuh, sebelum imsak kita sudah mandi. Ya kan kita mau sholat. Ya tapi mau sholat dingin banget ini, ya nggak apa-apa, tunggu sebentar lah. Gitu ya. Wa an yahtariza an dzauqi ta'amin, ya. Kemudian menjaga diri untuk mencicipi makanan. Memang bagi orang yang masak kan boleh, sebetulnya boleh nyicipin makanannya, udah garamnya udah pas apa belum. Boleh mah boleh, tapi makruh. Ya kalau bisa mah gak usah dicicipin gitu, kira-kira aja. Ya kan kalau bagi perempuan mah kayaknya udah biasa dah. Masak ya buat seporsi keluarga semana sih gitu ya.
nggak perlu lagi dicicipin. Au ghairihi atau yang lainnya. Wa madgin nahwil khubzi litifli, atau mamah-mamahin makanan buat anak kecil. Zaman dulu kan juga gitu ya. Yang mau makanin beras tuh biar lembut. Disuapin ke anaknya. Zaman dulu sekarang kayak enggak ada begitu tuh. Makan bakso aja dilembutin dulu kasih ke anaknya. Terbanyakan emaknya makan. Geli sekarang. Itu ya. Itu kemudian yang begini-begini ini pokoknya nyicipin selagi berpuasa itu disunahkan untuk tidak. Ya walaupun boleh tidak membatalkan puasa, alangkah sebaiknya dihindari. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah wahtariza wa an yahtariza an lisanihi wahtariza lisanahu anil fahsya. Menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang kotor, yang buruk, ya, menjaga ucapan walaupun tidak sampai membatalkan puasa. Ya, kalau bercanda jangan kebangetan, karena kadang-kadang kalau bercanda suka ketelepasan omongan-omongan yang kurang pantas. Begitu ya. Ini kesunahan di bulan puasa. Sunnah tuh. Ya, jadi semua anggota badan kita memang betul-betul dijaga. Bukan hanya saja menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi apa yang keluar dari tubuh kita, baik itu ucapan ataupun perilaku pun di bulan puasa sunnah untuk dijaga, ya, untuk menghormati puasa yang sedang kita lakukan dan untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu saja mungkin pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Itu tadi yang siwak itu kalau beda ya sama sikat gigi ya. Umpama kita Beda. biasanya itu sikat gigi. Sebelum johor kita sikat gigi. Bakal enggak gitu? Hah? Iya, maksudnya bakal makruh hukumnya apa? Ya. Sebetulnya gini, kalau sikat gigi, mau sikat gigi kayak mau siwak, sebetulnya kan hukumnya selama tidak ada tidak ada yang tertelan, tidak membatalkan puasa, itu yang pertama. Yang kedua, beda nggak hukumnya antara siwak dan sikat gigi? Tentu berbeda. Kenapa? Karena kalau sikat gigi saja tanpa odol sih mungkin sama-sama aja, karena juga tidak ada rasa. Nah, sedangkan kalau pakai odol itu kita mendatangkan zat yang lain, itu ya, ada rasa min, ada rasa manis, gitu ya. Bahkan ya dulu anak kecil banyak yang dimakanin saking itu ya, saking lagi puasa pada rasa-rasanya gitu. Ya. Apalagi kayak close up itu kan rasanya lebih lembut ketimbang yang lain. Tapi ala kelihar gitu ya. Sebetulnya memang makruh kalau pakai odol itu makruh, karena kan ada rasa yang di mulut kita nih dan dikhawatirkan tertelan, sebetulnya itu doang. Makanya baiknya kalau kita nyikat gigi pun setelah sahur, sebelum masuk waktu subuh. Ya, kita sudah sikat gigi lah. Kalau setelah itu mau sikatan lagi, misalkan biasanya kan tidur lagi tuh. Bangun tidur juga mulut kita ada bau juga kan ya. Nah, itu sikat giginya nggak usah pakai odol gitu. Baiknya sih begitu. Intinya mah menjaga diri supaya tidak membatalkan atau tidak ada sesuatu yang tertelan dalam. Hati-hati aja intinya mah. Ya, kalau sampai haram sih enggak, makruh lah gitu ya. Sekiranya kalau makruh itu kalau tidak yakin kita bisa menjaganya, atau khawatir akan ketelan lah, kira-kira begitu. Ya. Habis sahur maksud. Sahur misal subuh gitu, azan subuh masih boleh apa enggak? Terus kalau buka puasa kan kadang-kadang kita ngeliat di TV udah azan, tapi di lingkungan kita belum, itu yang lebih bagusnya yang mana? Ya sama aja sebenarnya kan gini, apa namanya? Pertama kalau sahur, ya sunnahnya udah adzan sama, artinya sunnahnya sebelum adzan, sebelum imsak. Kalau misalnya udah masuk masuk waktu puasa lah ya, sudah imsak atau udah adzan, ya makruh. Ya, makruh itu kalau tidak dipastikan ada yang ketelan. Kalau udah pasti ketelan nih, ya jangan, batal, berarti haram hukumnya. Nah, kalau misalnya adzan di mana nih, katanya di TV duluan apa yang sebenarnya gini, mau di TV duluan mau di mana tergantung wilayahnya. Kan di TV kan ada
untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Iya. Kalau kita lihat di kalender kan itu ada tuh, oh Jakarta sekian, misalnya daerah Banten plus 3 menit. Nah berarti yang jangan ikutin di TV ya, artinya habis dari TV 3 menit setelah dari TV baru kita. Ya mulainya ya, bukan ujungnya. Allahu Akbar pertamanya itu, karena kan dihitung pertamanya. Artinya kita masuk maghribnya itu adalah lebih dari 3 menit dari wilayah. Jadi memang per wilayah. Kan masuk maghrib itu dengan ghurubus syams ya, tenggelamnya matahari gitu. Tentu saja semakin barat semakin jauh. Ya di Jawa Timur bisa jadi 5:30, di kita baru jam 6 baru maghrib. Makin jauh tuh. Nah kayak gitu. Makin ke barat makin jauh. Jadi nanti lihat per wilayah. Kalau misalnya ditulisnya Jakarta dan sekitarnya, kita lihat Jakarta sama nggak waktunya dengan kita. Oh ternyata kita lebih 3 menit ya, terlebih kan 3 menit. Itu untuk kehati-hatian. Tangerang aja 4 menit. Kira-kira begitulah tuh untuk waktu Tangerang. Ada lagi nggak? Oke. Baik, kalau sudah selesai kita akhiri. Oh, boleh. Bisa nih saya mau nanya, kalau di daerah Jakarta sekitarnya kan supaya imsak itu subuh 4:30. Tapi kalau di daerah timur mungkin lebih Iya, maju kurang. lagi. Nah, kita imsak di sini, paginya mungkin kita ada perjalanan ke Jawa Timur. Pas di sono. Sono duluan kali imsak mah. Hah? Sono duluan imsak baru kita. Enggak, di sini kan kita udah imsak. Heeh. Paginya jam 7 semuanya kita ada perjalanan ke Surabaya. Di sono kan maghribnya lebih Lebih duluan. ngikutin di sono apa ngikutin di sini, Mas? Iya, sono di mana tempat kita berada di situ kita ikutin. Misalnya begini, Pak. Ini imsaknya kita ngikutin di sini. Iya, misalnya begini nih. Iya. Misal begini. Kita nih di Indonesia itu kan jaraknya dengan Mekah itu sekitar 4 jam ya. Iya. Jadi dia duluan baru kita. Ya, kalau di kita jam berapa sekarang? Jam 11 malam. Di sana berarti itu baru jam berapa? Baru jam 1 2 3, baru jam 7-an lah. Iya. Yang jam 8-an di sana itu. Iya kan? Nah, kalau misalnya dari sini kita puasa. Datang ke sono masih sahur misalnya. Kalau wali kan begitu katanya, sering masuk kamar udah di Mekah. Ya berarti apa? Ya masih sahur di mana kita berada. Atau misalnya sebaliknya di Mekah kita barusan sahur. Ya kan? Baru sahur habis subuh segala macam. Pulang ke Indonesia tahu-tahu udah maghrib, ya ikutin buka puasa sini. Ya. Di mana kita berada begitu, Pak. Menyesuaikan waktu di mana kita berada. Iya, Situasional ya. kondisional. Kondisional disebutnya. Apaan itu konstitusi? Mengikuti waktu setempat. Misal begini nih, satu lagi nih biar gampang nih. Jadi misalnya gini, ada lagi gini. Misalnya di Indonesia Lebaran hari Sabtu misalnya. Di Malaysia hari Minggu. Kita sudah Lebaran di sini, datang ke Malaysia hari Sabtu nih, Lebaran. Datang ke sono masih puasa di sehari. Nah kita imsak, tahan, jangan makan di sono. Walaupun kita di sini udah Lebaran. Untuk menghormati waktu sana. Nah sebaliknya kalau misalnya dari Malaysia, ya kan dia puasanya Lebarannya hari Minggu. Ente datang ke Indonesia hari Sabtu, ya ikut Lebaran di sini. Iya. Diwajib batalin gitu kan. Iya batalin karena udah kita kan di sini mau Lebarannya misalnya Lebarannya di sini memang pulang kampung lah dari Malaysia bisa kemari, ya ikutin waktu sempat. Nah kalau kayak gondrong ya bener tuh.
gondrong sama roktok gitu. Gondongannya ya, duluan ya mah. Itu mah masalahnya itu mah bukan matlah, itu masalah pendapat. Ini masalah Masyabi, matlah. iya. Masalah matlah itu masalah terbit tempat terbit dan enggaknya gitu. Iya. Gua pengen lebaran duluan. Batalin aja gondrong. Berarti kalau yang ada tuh wilayah-wilayah tertentu ada yang 20 jam, bahkan ada yang cuman puasanya Iya. 5 jam itu kan kayak kalau kayak di kutub itu kan mataharinya kan tuh sebentar doang Gitu. gitu kan udah langsung buka berarti dia ya. Iya. Kan ada negara yang tidak pernah malam juga ada kan? Ada. Iya. Gak pernah malam, gak pernah siang ada. Nah, Satu lagi pertanyaan. Untuk iktikaf di masjid, apakah tetap lebih baik dilakukan oleh perempuan atau tetap lebih baik di rumah? Ini pertanyaan di TikTok. Intikaf ya? Intikaf senang buat laki-laki. Iya. Buat perempuan mah di rumah aja, lebih tertutup. Kecuali ada misalnya masjid yang memang dikhususkan untuk perempuan. Ya, kalau misalnya ikhtilat tidak disunahkan buat perempuan. Ya. Campur nih laki-laki dan perempuan. Kecuali memang ada tempat yang khusus buat perempuan. Mungkin kan kalau misalnya kayak Masjid Istiqlal mungkin ada ya khusus perempuan, ada nggak gitu? Kalau khusus begitu ya silahkan ada. Selama itu kemudian juga kalau yang punya suami tidak mengabaikan kewajibannya kepada suaminya. Kemudian kalau yang misalnya yang masih muda-muda tidak memakai pakaian yang mustaha, yang menarik syahwat, yang apa namanya beda jenis ya, orang lain dan segala macam itu yang perlu diperhatikan adalah itu. Kenapa perempuan itu senang di rumah karena itu tadi Banyak. ya. Kalau ada yang dihuskan silahkan ya, afdol tentu saja, tapi dengan catatan tertentu. Di rumah. Iya, Banyak. di rumah ya, banyak mudarat. Anaknya mau sahur kan. Mana ini? Rumahnya itu.